Oke, oke, oke. Eh, yang kita bahas nanti di sini adalah update untuk 3MA Strike Pro-nya, dan kita akan fokus di sana. Dan fitur-fiturnya sudah kita lengkapi semua. Oke, di sini ada prepare to sell, karena dia sudah dilewat 1, 2, 3, 4, kita bisa sell ya, sell di sini, dia akan mau keluar. Ambil 0,066. 066 mau ambil 1/3 atau 1/2, teman-teman sesuaikan aja. Di sini ya, udah berapa menit, tinggal 45 detik. Oke, kita pakai time frame 3 menit. Ini adalah 3MA Strike Pro versi 12. Kalau yang sebelumnya 8.2, 8.2 itu seperti ini. Bentar, loading. Oke, kalau sebelumnya 8.2 itu ini ya, potensial strike, kasih target 1, 2, 3, 4. Oke, kalau yang sekarang lebih jelas, lebih simple. Oke, bisa kasih tanda reverse sell, prepare to sell, accelerated sell, strong. Harusnya sih dia akan ngincar ke bawah. Kita kasih glue 5066 ke grup dulu. Oke, bentar ya, 5066 5066 kita sell. Seperti itu. Ada potensi di sana untuk sell. Kemudian sambil menunggu ya, jadi semua tabelnya akan melihat reaksi dari EMA-nya, melihat reaksi dari harganya. Dan yang warna abu-abu ini adalah EMA statusnya untuk melihat perubahan biasnya di sini. Sementara ini adalah dia ada di area bawah dan bertahan di area bawah dan bergerak di area bawah. Gitu. Jadi ketika dia menunggu di sini, ada kemungkinan lebih besar potensialnya untuk dia melakukan penurunan. Oke. Sementara itu kita akan mencoba mapping, ada garis-garis hijau seperti ini, kita kumpulkan, kita akan jadikan satu. Yang sedang membaur nggak usah, ini mungkin bisa jadikan wilayah abu-abunya dia ya, untuk menjadi arah. Kemudian yang merah-merah ini adalah kita kumpulkan juga sendiri jadi area merah untuk dia mantul ya. Jadi kalau dilihat, jadi kita bisa lihat bagaimana harga nanti, apakah dia akan mantul ya. Artinya dia lagi cari posisi, kita nggak tahu dia mau kemana. Kenapa tidak tahu kemana? Karena areanya ini hampir sama, 4 ke 5 ya, lebih banyak selnya juga, jadi dia harusnya menang di selnya. Jadi malam ini harusnya dia sell ya. 4 dan 5 ini akan menunjukkan kekuatan jarak yang diberikan. Dorongan dari sell lebih banyak ketimbang buy untuk mendorong ke atas. Jadi saya mungkin akan pilih cenderung ke bawah. Oke, seperti itu ya. Lalu tulisan HH, LH, LL ini higher low, lower low. Jadi kalau kita menyebutnya sebagai struktur sebuah harga. Jadi kalau dia sell,
dia harusnya daya high, lower low, lower high, lower low, lower high. Ini harusnya lower low lagi. Cuman di sini kan jadi berubah lagi. Di sini kan ada perubahan dari harusnya kan sini. Nah, tertunda. Itu berarti dia ada shift. Jadi batasan harganya tidak boleh melewati ini, tapi ini dia melewati. Oke, melewati. Dia akan ada perubahan. Nah, dia akan nyari bawahnya, tapi bawahnya tidak boleh di sini ya harusnya. Ya, harusnya ada di sini. Ya, sayang sekali. Jadi harusnya dia jadinya jatuh di sini. Jatuh di sini. Bawah. Jadi kita membaca struktur sementaranya seperti itu. Karena higher high, dia nggak boleh ngelewatin ini harusnya. Nah, nggak boleh ngelewatin ini. Nah, dia melewati ini, dia naik lagi, dia turun. Nah, tinggal lihat pantulan dari sananya dari mana. Apakah dari sini bisa juga, karena sini ada garis merahnya, tapi sini juga ada garis hijaunya. Kita mungkin bisa ngambil dari sini. Atau dia akan ngambil batasnya di sini. Paling aman kita di sini. Oke. Karena di sini area konflik kita sulit. Jadi misalkan buy di sini bisa buy di sini, bisa di sell di sini. Ini area konflik. Di sini area penerusan breakout. Walaupun dia masuk, kita jauh lebih aman. Nah, dia akan kembali lagi di sini. Kalau dia keluar ya keluar. Kalau dia out di sini ya breakout lebih panjang. Walaupun nanti dia akan masuk. Kalau ini udah ada cenderungan mau ke bawah, jebol ke bawah. 5066. Ya. Ya, kita lihat aja. Apakah malam ini bisa ke bawah berapa? 5094 yang terakhir. Ada perubahan lagi. Seperti itu ya pembacaannya. Jadi kalau masih bingung bisa DM atau konsultasi untuk pembacaannya. Atau mungkin ada teman-teman ada pertanyaan bisa. Kemudian di range limnya ini adalah kalau dia ada warnanya. Kalau hijau berarti kita bisa mulai coba cari entry. Tapi kalau dia merah percuma karena dia hanya range saja. Ya. Jadi ada patokan bakunya 28. Dia bisa berubah sesuai volatilnya dia. Ketika dia tidak bisa melebihi yang di sini, maka harganya ya tidak terlalu bisa bergerak. Jadi dia akan menentukan kekuatannya juga. Ya, dari range-nya ini bisa nggak masuk gitu. Ya, antara lemah atau tidak ditentukan di sini ada kalkulasinya sendiri. Target-target di sini belum tentu masuk di targetnya, tapi paling tidak akan memberikan arah harganya akan ke sini. Harganya bisa ke sini, dia naik lagi mungkin, harganya ke sini, naik lagi, turun lagi seperti itu. Tapi ketika ini semua sudah ditembus, misalkan T4-nya ditembus semua, ini akan jauh lebih kencang lagi di sini. Nanti. Itu selalu seperti itu. Dan nggak bisa dilawan pastinya, karena sudah tren.
Itu yang akan selalu terjadi. Jadi triemanya ini hanya untuk melihat kemana harganya atau kemana kita bisa ikut. Dan ya kita kalau mainnya di sini ya kita terombang-ambing. Kecuali teman-teman berani ambil resiko ya nggak apa-apa. Ya, asal stop lossnya dipasang, teman-teman ngambil buy-buy-nya di sini. Atau sell-nya setelah EMA. Tapi saat ini pun juga sulit ya. EMA-nya masih di bawah, mungkin kita bisa ngambil sell-nya di sini. Oke. Tapi areanya padahal di sini, tekanan sell-nya. Jadi cukup sulit dan ini bisa di selanya dilahap shoot gitu ya. Karena area sell-nya di sini. Seperti itu. Kalau ini normal trend berarti dia menyesuaikan akselerasinya. Kalau strong ya strong berarti dia akan ke sana. Lalu EMA-nya ini juga harusnya akan menyesuaikan. Kalau ini kan EMA-nya masih di sell dan terjadi perubahan. Dia squeeze, mengkerup ya, mengecil. Artinya dia akan melakukan transisi untuk ke atas. Karena tidak ada reversal sell. Dan yang tadinya supportnya di sini yang mulai berkurang, jadi bertambah seperti itu. Dan secara asiran kalau kita lihat buy-nya mulai tambah ya, buy-nya ini nambah ya, buy-nya ke atas nih, nah, garisnya mulai ke atas, makin padat di situ. Dan ini mulai berimbang, berarti dia belum ada arah lagi, tuh sama ya. Oke, sambil menunggu. Oke, itu aja untuk Triema Street-nya. Jadi hijaunya bisa digunakan untuk buy. Kalau teman-teman punya dana besar, ini kan sebenarnya tidak terlalu tinggi juga. Bisa buy setengahnya di sini. Oke, besarnya mungkin di sini, buy-nya di sini, setengahnya. Itu sudah 1/2 harusnya bisa tetap masuk. Tapi kalau dananya kecil, equity yang kecil agak sulit karena kan dia misalkan dia cuma main 100 pip, ini kecil. Share resiko enggak, itu kan tipis-tipis tuh. Ya kan, agak sulit emang untuk ngambil posisinya. Begitupun untuk sell sama. Kalau sell itu 1/2 kan susah. Ya kan, karena masih ada areanya. Ada sedikit gini, bisa juga agak sulit. Sini bisa, tapi dengan resiko tadi, dia kena sweep. Kita sell di sini juga bisa, ada garis merah di sini, kita ambil di sini bisa. Ini 5082. Kita 1/2. 082. Bisa? Bisa dong.
Kita coba 5082 misalnya. Oke, 5082 take. Ini enggak apa-apa, langsung dipasang karena kita menunggu breakout-nya. Untuk penambahan SNR-nya nanti ada tersendiri ya. Kita masih update lagi. Seperti ini nanti sekitar tampilannya ya. TP berhasil dari buy 5077. Jadi dia nanti bisa ngasih sinyal sendiri. Nanti kita bahas sendiri aja. Oke, harganya lari. Apakah bisa langsung ke bawah? Lima kosong enam enam. 5066 kita coba pakai 1:2. Oke, dapatnya stop lossnya di 5071, kita take profit di 5056. Gitu ya. Yang ini sudah TP. Kalau sell walaupun masih full, asal-asalnya ke sell. Jadi kalau dia keluarnya sell, asal ada sell, Anda cari garis merahnya untuk Anda sell. Ya, kalau gagal, Anda ambil garis merahnya untuk sell lagi, ambil sellnya lagi. Seperti itu. Nanti ketika dia buy, Anda cari garis biru terdekat di situ untuk Anda buy. Seperti itu. Ini masih sell, ada TP, garis merahnya di sini, Anda bisa sell. Oke, berjalan ya. Apakah akan tembus di 5066? 5066 ke mana tuh? 50 ya. Jadi 66 ke 56. Yang bisa hold, asal plus, ya, pakai aja. Ini kalau di hold kan masih bisa panjang. Ini tembus, berarti masih bisa lari. Oke, kita akan masuk ke entry-nya. So,
Kita coba cari lanjutannya. Sudah retest tadi ya. Coba retest lagi. Ke EMA lagi, re-entry. Ini sempat re-entry juga. Ini juga re-entry. Ada pulut lagi. Nah, tinggal nunggu breaknya. Coba ngejar dari Bekasi ke Digimon in your childhood memories. Stop. Okay. Yes. Oh. Prepare to sell gitu ya. Prepare to sell, prepare to sell, accelerate sell, strong. Oke. Kalau hari ini bapak mama lu kaya, pinggirin yang paling jadi Siap-siap. kejar yang lu paling suka dan lu paling jago. Selesai. Sama. 5 Siap-siap tahun lagi break. setelah yang tadi gue suruh pilih duit dulu udah mulai punya duit, mau kejar apa yang dia jago, kejar. Karena hidup itu cuma pas. Kalau lu sekarang punya fondasi uang yang bagus, keluarga lu oke, lu bisa kejar bakat lu to the fullest dan lu ngasih lebih gede lagi. Bedanya adalah orang-orang apa? Sayang. Nah, masuk ya entry-nya. Ini kita lagi bikin aplikasi. Ini pas kita buru-buru bos. Nah, oke. Ini baru sell. Tembus ya. Oke, tembus ya. Tembus. 5066 sudah diambil. Masih 5 ya. Apakah bisa nyampe? Bisa dikunci dulu. Ambil stop loss yang dikurangi. Oke. Jadi Anda tidak rugi. Paling aman memang breakout. Paling aman breakout karena dia akan meluncurkan apa namanya ini candlenya. Kalau pas bagus ya bagus panjang. Cuman biasanya jeleknya adalah karena temanya masih nyantol di sini. Jadi dia punya kecenderungan jadi magnet harga. Ya kan nggak seperti ini kan dia manja-manja di EMA-nya. Jadi kayak ketarik di sini ya. Jadi selnya bisa habis di sini. Tapi harusnya kalau dia tembus karena dia full breakout namanya ledakan candle biasanya dia tidak sampai sini kalau yang aslinya. Kalau memang dia benar trend, dia akan hanya mantul di phase-nya ini. Nah, dia harusnya sini langsung dia sell lagi. Tuh. Ya, langsung cut loss ya. Yang bertahan 1/2-nya 1/2-nya masih aman. Ngeri-ngeri ya.
EMA-nya lumayan besar. Ini range-nya 67. Hampir berapa kali? 3 kalinya. 3 kalinya. Jadi range Salim ini akan memperlihatkan kekuatan candlenya, cara untuk dia bergerak. Ini 3 kalinya. Jadi kemungkinan tidak akan kuat nih. Berat. Bisa enggak ya? Zakat nih 5071 di 5070,30. Wah ya nggak bisa cut loss. Udah berat. Oke, cut loss. Tak bisa. Berat. Hari ini berat. Sangat berat. Nah, 082 dapat ya. 5066, 5071. Nah, ini cut loss. Oke, tak masalah. Karena kita akan pakai 1/2, itu masih menang 1. Dan dia gerak ya. Karena banyak kan kalau 3 kali berarti sekitar 100. Nah, enggak 1000. Tapi kan nggak mungkin dia pakai 1000. Ya kan? Nggak mungkin pakai 1000. 1000 ini kan berarti kan 1/2, berarti 2000. Nggak mungkin. Kita nggak pakai itu, ya udah cut loss. Kita nggak perlu ubah, tak perlu disesali. Karena EMA-nya juga terlalu pendek di sini. Jadi harganya terlalu masuk. Jadi dia akan penundaan dulu. EMA-nya harus bisa kasih dukungan dulu untuk dia dorong lagi. Ini hanya penundaan. Orang bilang sih ini fake out. Ya, fake out tuh tipu-tipu untuk sell, terus dia nanti harus nyoba seperti itu. Karena dia di area buy-nya lagi kan. Dia masuk lagi ke area buy-nya lagi. Ini akan ada kecenderungan untuk harga untuk buy. Tapi EMA-nya harusnya bisa, kalau EMA-nya benar, ini benar-benar sell ini. Push gitu lah. Kita ikut aja di 5062. Coba di 5062 kita sell. Kita akan ikut di breakout-nya. Oke, klasiknya kita udah masuk 5062. 1.2 kita lihat. Masuk. Come on. Oke, come on. Oke, masuk. Kita butuh strongnya dia. Untuk dorong. Tinggal butuh strongnya, come on. Nah, terus.
ya kan? Kalau kita equity-nya terlalu kecil, emang seperti itu. Kita terpaksanya kan 50 pip. Kalau kita suruh naik besar, resiko juga untuk yang equity-nya kecil. Itu kan pakainya 0,01. Oke, kita lihat sudah take profit atau cut loss, selesai ya tutorialnya. Cara ngambil posisinya seperti itu. EMA-nya ini sebenarnya penting ya, pembacaan EMA. Kalau dia memang trend, dia harusnya bisa, ini namanya retest. Jadi dia akan melakukan penembusan, tapi harusnya dia retest. Dalam professional trade, professional trader, kita nggak bisa break langsung kita ngikut. Harusnya nunggu dulu retest. Setelah dia retest, kita baru bisa ambil posisi. Seperti itu. Ya, coba aja cari di internet kan seperti itu. Setelah breakout, kita tidak mungkin ngambil dulu langsung posisi, kita menunggu konfirmasi yang disebut dengan retest lagi. Dia melakukan retest, dia berhasil sell, kita baru ngikut. Ngikutnya pun bukan di sini, kita ngikutnya di sini. Setelah ini tutup candle, karena dia kan berarti merespek ini. Dia akan jadi lengkungan seperti ini. Jadi kalau dia dalam bentuk gambar itu kelihatan dia siku. Ya siku. Dan disinilah nanti kita bisa sell. Saya ngambilnya di sini untuk memastikan dia bisa sell. Oke. Kita hanya nunggu 5 candle aja. Sudah di cut. Sudah jam 9. Tinggal nunggu aja. Ambil. Oke. Ayo lagi. Sip. Langsung ya. Dapat ya. Oke, thank you. Dan harusnya bisa masih ke sana lagi. Ya, sambil melihat EMA-nya ini. Dia kasih hijau lagi, merah lagi, kita sell lagi. Ya, sekian tutorialnya. Yang penting stop loss ya teman-teman. Analisa, rencana mungkin terlihat bagus, terlihat meyakinkan, tapi kita tetap harus bisa jaga resiko, fokus di resikonya, pengelolaan resiko. Bisa jadi kita cut loss terus satu hari itu. Jadi kita harus tahu kapan kita stop, istirahat dulu, jeda lagi berapa jam, ambil sesi yang lain seperti itu. Jangan dipaksakan di hari yang sama atau di sesi yang sama. Ya, kita udah dapat TP-nya, di grup juga dapat TP-nya. Oke, thank you.